Assalamualaikum, saya Marifatin dari SDN Motopuro 2. Selamat jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi praktik baik bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik budaya positif pada murid atau seseorang melalui penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah di sekolah ataupun di kelas. Mengapa disebut segitiga restitusi? Karena terdiri dari 3 langkah. Tentunya sebelum saya melaksanakan aksi nyata saya dalam menerapkan segitiga restitusi, yang pertama adalah saya akan konfirmasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pemangku kepentingan. Selanjutnya saya akan menerapkan ini dalam pembelajaran sesuai dengan materi dalam PGP modul 1.4 budaya positif. Di sini terdapat penjelasan tentang fungsi kontrol guru beserta segitiga restitusi. Mengapa disebut segitiga restitusi? Karena terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Begini, langkah yang pertama ini mengapa disebut menstabilkan identitas? Karena siswa atau seseorang yang melakukan kesalahan, dia pasti merasa malu, takut, grogi, ataupun kadang menangis. Nah, pada menstabilkan identitas ini kita menenangkan mereka dengan cara kita mengajak dia duduk. Setelah itu kita mengatakan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bu guru saja pernah melakukan kesalahan. Apa yang kita katakan membuat dia tenang dan akhirnya dia bisa menstabilkan dirinya. Itu langkah yang pertama. Selanjutnya kita melangkah yang kedua, yaitu validasi tindakan. Setelah mereka tenang, siswa kita ataupun orang lain yang mendapat masalah itu tenang, nah kita baru melakukan langkah yang kedua. Pada dasarnya validasi tindakan langkah kedua ini, seseorang melakukan kesalahan atau berbuat masalah itu pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Di antaranya kebutuhan fisik ya, seperti makan, minum, pakaian, rasa aman, sosial, dan juga ingin dianggap bisa. Nah, itu kebutuhan dasar mereka. Nah, pada dasarnya mereka yang melakukan kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, di situ kita ajak pelan-pelan dan menanyakan, mengapa kamu melakukan hal itu? Kita tanya pelan-pelan, apa penyebabnya kok kalian bisa terlambat? Kok kalian menangis tadi? Ada apa? Setelah dia menjawab dengan tutur kata, dengan penjabaran, baru kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah dia sadar, dia bisa mengungkapkan semua alasannya, kita balikkan pada kesepakatan di kelas. Mungkin kalau dia terlambat, ada datang ke kelas tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi di situ kita akan menanyakan bagaimana kesepakatan kelas kita. Kalau anak terlambat bagaimana? Nah, dengan harapan kita bisa membangkitkan. Dia akan sadar dengan sendirinya bahwa dia, oh iya Bu Guru, saya memang sudah menyepakati di kelas ini kalau datang ke kelas tepat waktu agar pembelajaran berjalan efektif. Nah, di situ. Jadi, di sini kita menanyakan keyakinannya. Setelah itu dia akan menyadarinya. Oh iya, aku bersalah, dan dia akan berusaha memperbaikinya lagi tanpa kita harus memberikan sanksi atau peringatan yang tegas. Nah, itulah penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi sebuah masalah di sekolahan. Nah, demikian praktik baik saya, semoga bermanfaat. Salam bahagia guru hebat seluruh Indonesia. Bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.